Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, jadi hari ini kita akan bahas soal latihan ya. Ini kebetulan jawabannya udah dijawab juga, udah dibahas bersama sama dosen. Tapi kalau misalnya ada yang salah, ya ini kan catatanku pribadi kan. Ya, bisa aja ada yang salah gitu nyatetnya apa. Tolong betulin aja di bawah ya. Dan ini buat kalian kelas lain selain kelas 5 10 atau selain yang diajar sama dosko. Mungkin ada beberapa yang beda, jadi ya balik lagi ikutin dosennya masing-masing aja. Nah, jadi pertama-tama di sini kita bahas dulu ya. Nah, di sini ya, saya highlight dulu. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2018 diterima DIPA untuk tahun anggaran 2019 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut. Nah, di sini ada belanja-belanjanya, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Nanti kemungkinan juga ada pendapatan, pendapatan PNBP-nya berapa segala macam. Nah, kalau kayak gini, ini kita pakai jurnal anggaran aja, pakai single entry, nggak usah mikirin pasangannya apa, single entry aja. Kalau misalnya dia berbau sama belanja, berarti nanti tulis allotment belanja pegawai. Nah, kalau misalnya nanti ada pendapatan, berarti pendapatan kan, estimasi pendapatan yang akan diterima. Kalau nggak salah sih itu, lihat lagi di PPT-nya, lupa nggak apa jurnalnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika dia belanja, maka kita harus tulis di debit aja udah, nggak usah mikirin pasangannya apa, tulis aja di debit kayak gini ya, di sebelah kanan kalian lihat. Oke, nah nanti misalnya ada pendapatan, berarti di kredit kalian tulisnya. Oke, nama akunnya kalau nggak salah estimasi pendapatan yang akan diterima, kalian bisa cek lagi. Nah, jadi gini, ini kalau di PMK 212 itu kita tulis keduanya di buku besar aktual sama di buku besar kas. Nah, tapi kalau sama dosen kita, dosen kelas 5 10 ya, itu boleh ditulis di buku kas saja, nggak masalah. Ya balik lagi, kalau ikutin PMK 212 itu semuanya ditulis ya. Di buku besar aktual ditulis, di buku besar kas juga ditulis. Oke. Oke, next one. Nah, terus pada tanggal 7 Januari 2019 ini diterima SPP, SPM, SP2D, UP. Nah, jadi ketika SPP ini ya, ini sebenarnya akunnya ini udah disingkat ya. Soalnya di dosenku itu di 510 itu boleh disingkat jadi kayak gini akunnya. Tapi di buku besar kasnya ini nggak ditulis ya. Tapi jurnal normalnya itu kayak gini ya. Kita lihat dulu. Jurnal sesuai dengan PMK 212. Nah, ini. Yang pertama itu kita menjurnal seperti ini, pengeluaran transito UP, pengeluaran transito yang masih harus dibayar, piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito UP. Sebesar ya totalnya berapa? 60 juta. Nah, ini jurnal untuk SPP-nya. Nah, jurnal untuk SPP ini tuh apa ya? Jadi uangnya tuh masih ada di KPPN. Uangnya tuh belum diterima oleh bendahara. Nah, maka dari itu di sini di jurnalnya itu cuma di buku besar aktual aja. Ya, ini kita pakai pembahasan PMK 212 ya. Kalau nanti dosen kalian juga sama kayak dosenku itu bisa disingkat ya, it's okay. Jadi tinggal kas di bendahara pengeluaran pada uang muka dari KPPN aja sih sebenarnya. Nah, terus yang selanjutnya nih, yang bawah ini untuk SP2D-nya nih. Di buku besar kasnya ditulis kenapa? Karena itu uangnya tuh udah pindah ke uang yang dari KPPN ya kan, itu udah pindah ke kita sebagai bendahara, udah pindah ke bendahara ke kita gitu loh. Nah, jurnalnya tuh kayak gini, pengeluaran transito yang masih harus dibayar 60 juta, pada uang muka dari KPPN 60 juta, kas di bendahara pengeluaran 60 juta, piutang dari UP yang akan diterima sebesar 60 juta. Nah, terus di kasnya ya kan, karena dia SP2D, biasanya tuh kalau SP2D itu buku kasnya itu berpengaruh. Ditulis juga di sini. Nah, ini pengeluaran transito UP 60 juta, uang muka dari KPPN sebesar 60 juta. Nah, tapi ya sebenarnya kedua ini tuh nggak akan mempengaruhi LRK sama sekali sih. Jadi, maka dari itu dosenku itu nyaranin supaya lebih singkat aja. Ini bisa dihilangin kan, yang aku tandain yang dihilangin ya, ini bisa dihilangin. Jadi nanti jurnalnya itu sisanya itu cuma kas di bendahara pengeluaran pada ini uang muka dari KPPN. Jadi cuma dua aja kayak gini nih. Nah, jadi cuma dua ini di buku besar ininya nggak perlu ditulis. Kenapa? Karena tadi akun yang dua ini, yang ketika SP2D ini tuh nggak akan mempengaruhi LRK-nya. Laporan realisasi anggarannya itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Makanya di sini boleh dihilangin gitu. Itu kalau versi dosenku ya. Kalau misalnya kalian bukan kelas 510, bukan yang diajar Pak Imam, bukan yang diajar oleh dosko, ya ikutin dosennya masing-masing. Oke. Kalau pakai PMK 212 itu kayak gini. Ini semuanya ditulis nih akunnya nih. Yang awal ini untuk SPP ya kan, yang bawahnya ini untuk SP2D ya. Jadi ketika SPM itu tuh nggak di jurnal. Di jurnal itu ketika menerima ketika validasi SPP. Nah, oke, paham ya sampai sini ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini kita pakai PMK 212. Oke.
Ya, mungkin ada beberapa yang disingkat sih yang sama dosen gue ini ya. Tapi ya nanti kita coba cocokin satu persatu. Nah, terus selanjutnya di sini tanggal 15 Januari 2019 ya, ini BP ini membayar maaf salah. Yang ini dulu, tanggal nomor 3 dulu. Tanggal 14 Januari 2019, bendahara pengeluaran membeli ATK 22 juta, dipungut dan dipotong dan disetor PPN dan PPh pasal 22 pada hari itu juga. Jadi di sini kasusnya ada dua nih, ada dua kejadian. Yang pertama itu kejadiannya di sini itu kita ya membeli ATK. Nah, ketika kita membeli suatu barang, beli apapun itulah bentuknya, entah itu belanja pegawai, itu juga ibaratnya kayak kita ngeluarin uang kan, ya kan. Jadi ketika beli sesuatu apapun itu dianalisis dulu. Dia itu intracomptable atau expendable. Dianalisis dulu dua itu. Karena nanti perlakuannya akan beda. Intracomptable itu apa ya? Jadi dia itu nanti akan masuk ke aplikasi Simak BMN, dia akan diakui sebagai BMN. Tapi kalau expendable ya, intracomptable itu yang masuk intracomptable itu apa aja? Nah, itu yaitu berupa aset tetap, aset lainnya, dan ataupun persediaan. Jadi gitu ya. Nah, kalau yang expendable itu nggak akan masuk aplikasi Simak BMN, jadi nggak akan diakui sebagai BMN karena biasanya cenderung yang expendable itu dia itu kayak langsung dipakai gitu loh. Nah, jadi expendable itu yang apa aja? Itu biasanya tuh kayak belanja-belanja barang gitulah intinya. Intinya selain persediaan, aset tetap dan aset lainnya itu expendable. Ya. Nah, jadi di sini yang nomor 3 ini kita analisis dulu nih. Dia membeli ATK. ATK itu persediaan kan. Berarti dia apa? Intracomptable. Nah, kalau intracomptable, nah ini dia itu ketika membeli ATK sebesar 22 juta. Nah, ketika membeli di sini ini tuh jadi apa ya, kayak barangnya tuh udah diterima sama kita gitu sebagai pembelinya gitu, cuma belum muncul resum tagihannya aja, belum muncul SPP-nya ya. Jadi barangnya tuh udah diterima. Kan balik lagi nih, konsep belanja negara itu kayak gimana sih? Barang yang kita terima baru kita bayar kan, itu konsep belanja negara kan. Kenapa kayak gitu ya? Karena negara tuh gak akan kabur kemana-mana. Mau barang yang udah kita terima ya negara masih bisa ditagih-tagih gitu loh. Nah, jadi di sini balik lagi itu kemana-mana malahan ya. Nah, jadi balik lagi ke sini, ini 22 juta membeli ATK, ini intracomptable ya. Yang pertama intracomptable, dan di sini kasusnya dia itu belum diterima resum tagihannya. Oke. Dan belum masuk Simak BMN juga ya. Belum ada validasi SPP juga di sini. Jadi di sini baru kayak ibaratnya diterima barangnya aja sebesar 22 juta di sini. Oke. Jadi di sini kita jurnal nih, jurnal untuk membeli ATK-nya nih, menerima barangnya, yaitu persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Nah, persediaan yang belum diregister ini artinya barangnya itu dia itu belum masuk ke dalam aplikasi Simak BMN, belum terverifikasi sebagai BMN. Walaupun dia itu BMN, tapi dia belum terverifikasi secara resminya lah, ibaratnya gitu ya, gampangnya. Nah, di sini ditulis senilai brutonya, yaitu senilai 22 juta pada utang yang belum diterima tagihannya. Oke. Nah, di dalam 22 juta ini ada pajak, ada PPN di dalamnya. PPN-nya berapa? 10%. Berarti harga aslinya itu ya, itu cuma sebesar 20 juta. 2 jutanya itu PPN, ya kan? Nah, makanya di sini ada ini nih. Lihat deh. Di sini ada dipungut dan dipotong, dan di-store PPN dan PPh pasal 22 pada hari itu juga. Jadi kita pertama-tama kita menjurnal dulu nih untuk pemungutan pajaknya. Jadi gini kan ya, bendahara itu di setiap satker itu berhak buat memungut pajak-pajak yang bisa dipungut oleh bendahara lah intinya. Contohnya misalnya kayak PPN sama kayak PPh gitu kan. Nah, mereka ini mungut pajak ini ya, ketika memungut pajak itu nggak diakuin sebagai pendapatannya satker itu. Tergantung sih satker itu apa. Ketika dia satker kayak DJP, ya dia itu mengakui pajak itu sebagai pendapatannya. Tapi ketika satkernya itu bukan DJP, nah maka dia itu mengakui di sini bukan sebagai apa ya, bukan sebagai pendapatannya, tapi sebagai sini utang. Ini salah, maaf. Dia itu mengakui sebagai utang pajak. Jadi ada sesuatu yang harus di-store gitu loh. Maaf, utang pajak. Nah, gitu. Jadi setelah ya kan, jadi pertama-tama kita jurnal dulu deh. Kita jurnal dulu untuk ininya nih, untuk apa ya tadi itu namanya tuh, untuk memungut pajaknya nih, mungut dan memotong pajaknya ya kan.
Nah, diambil dari mana pajaknya? Di situ kan gak diketahui kan. Ya ini di dalam belanja ini udah termasuk sama PPN. PPN-nya itu berarti untuk mencari PPN-nya berapa, itu nih sebenarnya ini 2 juta sih PPN-nya. Nah, untuk mencarinya itu kayak gimana? PPN itu berapa? 10% kan. Nah, berarti di sini 10 dibagi 110 ya kan, dikali sama 22 juta. Nanti dapet tuh 2 juta. Itu PPN-nya 2 juta. Nah, terus PPh pasal 22 di sini juga ada kan. Nah, PPh pasal 22-nya itu berapa? Yaitu 1,5% dikali DPP-nya. DPP-nya itu 20 juta. Harga normal barangnya itu 20 juta. Tidak termasuk PPN. Jadi, PPh pasal 22-nya itu 1,5% kan, dikali sama 20 juta. Nanti dapat 300 ribu. Ya kan, 1,5% kali 20 juta dapat 300 ribu. Maka di sini pajak yang dipungut dan dipotongnya itu sebesar 2.300.000. Oke. Nah, di sini diakuin ya kan. Jadi kas lainnya di bendara pengeluaran ini bertambah pada utang pajak bendara yang belum di-store. Artinya, di sini dia mengakui sebagai apa di bawah nih yang kreditnya? Utang kan. Sebagai kewajiban, sesuatu yang harus dia bayar gitu. Bukan sesuatu yang harus dia bayar. Sesuatu yang harus dia store lagi nanti ke kas negara. Nah, ketika di store ke kas negara, maka itu tuh akan jadi apa ya? Jadi dari DJP itu kayak ibaratnya dia tuh mengakui sebagai pendapatannya si DJP gitu. Tapi kalau di Satker yang bukan DJP di sini, ketika dia menerima uang itu bukan pendapatannya dia. Diakui di sini sebagai utang pajak bendahara yang belum di store. Nah, karena dia tadi langsung di store juga PPN-nya itu dan PPh-nya, maka dari itu kita jurnal lagi nih yang ini nih. Uang pajak bendahara yang belum di store pada kas lainnya di bendahara pengeluaran. Nah, jadi ini kok uang sih? Utang nggak sih? Utang pajak. Kok nggak salah tuh utang pajak ya. Utang ya, utang pajak. Nah, berarti di sini utangnya itu berkurang karena udah kita stokin ke kas negara pada kas lainnya di bendahara pengeluaran. Nah, kas di bendahara pengeluarannya juga udah hilang tuh karena tadi uang pajaknya itu udah dikasih ke kas negara gitu. Dia nggak mempengaruhi buku besar kas ya. Jadi cuma aku lagi di sini. Biasanya kalau buku besar kas itu berpengaruh itu ketika ada itu aja sih. SP2D sih yang umumnya ya, umumnya itu ketika ada SP2D itu biasanya mempengaruhi buku besar kas gitu. Nah, terus selanjutnya di sini di nomor 4 nih. Di nomor 4 apa? Tanggal 15 Januari 2019 bendara pengeluaran membayar pembelian konsumsi rapat persiapan seminar. Nah, ini dianalisis juga sama. Kalau ketika ada belanja gitu tuh dianalisis dulu. Dia tuh masuk intracomptable atau expendable sih. Intracomptable itu dia tuh masuk aplikasi simak BMN, yaitu ada 3 itu tadi tuh. Ada aset tetap, ada aset lainnya, sama persediaan. Nah, belanja ini konsumsi rapat persiapan seminar itu tuh masuk mana? Kita analisis dulu. Nah, ini tuh nggak masuk ke dalam persediaan kan, karena langsung dipakai kan. Aset tetap apalagi, aset lainnya juga apalagi, nggak masuk akal sama sekali. Nah, maka dari itu ya, ini kan membayar kan, belum ada validasi SPP kan, belum ada resun tagihannya kan. Berarti barangnya ini cuma udah diterima aja gitu. Jadi, nah ini kan karena dia bukan intracomptable ya, karena dia bukan aset tetap, bukan aset lainnya, bukan persediaan, bukan intracomptable, dia itu expendable kan. Nah, maka ketika menerima barangnya itu nggak ada jurnalnya, dia di sini no entry gitu. Nah, terus selanjutnya di nomor 5 nih, di nomor 5 ini di nomor 5 nih, tanggal 16 Januari 2019 dia membeli BBM genset sebesar 15 juta. Nah, ini BBM genset ya. BBM genset ini sebenarnya aku sendiri masih bingung ini tuh apa, tapi tadi kata dosen itu dia ini BBM genset ini dia itu masuk ke dalam belanja pemeliharaan ya, belanja pemeliharaan. Kenapa ya? Karena itu tadi mungkin ya ketika genset itu nggak dipakai-pakai, maka dia itu kayak akan rusak gitu ya, mungkin kayak gitu ya, itu logika aku sih, mungkin kayak gitu. Tapi tadi itu dibahas masuknya ke dalam belanja pemeliharaan. Belanja pemeliharaan artinya dia itu expendable kan, bukan intracomptable. Nah, di sini membeli BBM genset sebesar 15 juta. Berarti di sana itu kan apa ya, barangnya itu baru diterima kan. Barangnya baru diterima, ya udah. Karena dia expendable berarti nggak ada jurnalnya dong, ya kan? No entry kan. Nah, berarti di sini kita tulis no entry. Oke? Aman kan sampai sini kan? Ulang aja kalau misalnya masih ada yang susah. Ini video.
Oke. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Tanggal 1 Februari 2019. Ayo kita ke nomor 6 nih. Tanggal 1 Februari 2019 diajukan SPP GUP sebagai pertanggungjawaban UP yang sudah dibelanjakan. BP tersebut yang sudah dibelanjakan oleh bendara pengeluaran tersebut senilai 38.900.000. Nah, tadi kita udah belanja tuh, terus di top up lagi ibaratnya lah ya. di GUP kan lagi. Senilai 38.900.000 senilai belanjanya tadi. Nah, jadi di sini tadi kita belanja apa aja sih? Saya lihat dulu kan. Pertama nih kita ada belanja di sini, belanja apa? Yang ini kan, tanggal nomor 3, belanja apa? Belanja APK 22 juta. Dia apa sifatnya? Intracomptable kan. Nah, dia intracomptable, maka tadi ketika kita menerima barang, kita mengakui dia sebagai utang kan. Sama persediaan yang belum diregister kan, karena belum masuk aplikasi SIMAK BMN. Nah, maka dari itu kita satu-satu dulu kita selesain, karena tadi kita ada 3 belanja nih. Satu-satu dulu ya, dari nomor 3 nih. Dari nomor 3 ini berarti jurnalnya itu kayak gini. Karena udah ada validasi SPP, nah akun utang ini diganti sama akun belanja yang masih harus dibayar gitulah. Ya kan? Jadi akun utang yang belum diterima tagihannya nih, utang yang belum diterima tagihannya ini kan berarti dia itu belum menerima SPP, belum ada validasi SPP di sana. Nah, di nomor 6 ini udah ada validasi SPP, maka dari itu utang yang belum diterima tagihannya itu tuh harus didebetkan, artinya hilang tuh dia, diganti nih sama akun ini, belanja yang masih harus dibayar gitu. Nah, itu untuk yang 22 jutanya, itu untuk yang intracomptable-nya. Nah, terus yang expendable-nya gimana? Satu persatu nih. Sebenarnya ini digabung juga boleh sih, belanja yang masih harus dibayar ini bisa digabung ya. Tapi kalau misalnya nggak dibolehin sama dosen ya janganlah ya, jangan gabung-gabung, ikutin PMK-nya aja. Oke. Nah, ini juga normalnya kayak gini ya. Nah, terus buat yang nomor 4 nih, tadi kita belanja expendable kan, 1.900.000. Nah, ini masuk ke dalam belanja barang dan jasa ya. Maka dari itu di sini beban ya. Oh ya, kalau di aktual itu dia itu beban barang dan jasa, bukan belanja barang dan jasa. Beban ya jatuhnya di sini. Beban barang dan jasa yaitu sebesar berapa di sini? 1.900.000 kan. Pada belanja masih harus dibayar sebesar 1.900.000. Nah, ini jadi di sini tuh akun untuk validasi SPP juga untuk yang expendable. Nah, yang nomor 5 ini membeli BBM genset sebesar 15 juta. Ini juga sama. Dia validasi SPP di nomor 6 kan, validasi SPP kan. Di nomor 6-nya validasi SPP. Maka dari itu kita jurnal nih yang 15 juta ini tadi, yaitu ini jurnalnya validasi SPP untuk belanja expendable. Bebannya beban apa, nanti ditulislah beban pemeliharaan, beban barang dan jasa pada belanja yang masih harus dibayar. Jadi jurnalnya itu kayak gitu. Nah, udah kan, itu validasi SPP. Nah, terus SPM itu nggak ada jurnalnya. Nah, terus SP2D nih, SP2D nya terbit tadi apa di awal aku bilang, ketika ada SP2D itu biasanya nggak selalu mungkin ya, biasanya tuh pasti kita tulis juga di buku kas. Oke. Nah, maka dari itu di sini kita tulis aja di sini. Ini sebenarnya kan bisa digabung ketiganya ini sih ya. Ini tapi kita pisah dulu ya, normalnya dulu kayak gini. Oke. Nah, belanja masih harus dibayar pada Dikel. Ini untuk SP2D nya ya kan. Ini yang 22 juta baik dia intracomptable maupun expendable itu sama jurnalnya. Belanja masih harus dibayar pada Dikel, terus di buku kasnya itu belanja apa, ditulis belanja barang, belanja pegawai misal pada Dikel juga. Nah, jadi gini ya, tadi kan kita nulis di bagian aktual itu, kita tuh nulis sebagai apa ya, 22 juta itu kan seharusnya dia itu kan kayak apa ya, kayak beban persediaan kan, ya nggak sih, beban persediaan kan. Nah, tapi kenapa di sini ditulisnya belanja barang gitu loh? Karena itu tadi di buku kas ini dia itu kita nulisnya yang akun 2 digit itu aja loh. Misal belanja barang ya belanja barang. Belanja barang kan di dalamnya ada belanja barang dan jasa, ada belanja perjalanan dinas, ada belanja pemeliharaan. Tetap ketiga itu kalau misalnya di buku kas ditulisnya itu belanja barang gitu. Jadi yang akun 2 digitnya aja yang ditulis kalau di buku kas. Nah, tapi kalau di buku aktualnya ini kita tulis bebannya itu sesuai beban pemeliharaan, beban barang dan jasa, beban apalah itu, nanti banyak beban-bebannya itu. Oke, aman kan sampai sini kan?
Nah, terus sama juga nih buat yang 1.900.000 nih, sama jurnal SP2D-nya tuh kayak gini. Belanja masuk harus dibayar pada dikal, terus belanja barang pada dikal, belanja masuk harus dibayar pada dikal, belanja barang pada dikal. Jadi ini boleh digabung ketiganya. Tapi tergantung dosen masing-masing lagi, balik lagi sih. Nah, terus selanjutnya di sini ada tanggal 7 nih. Di tanggal 7 ini 4 Februari 2019 diterima ADK dari Simak BMN. Registrasi pembelian ATK bulan Januari 2019. Nah, tadi kan kita beli ATK nih. Kita beli ATK 22 juta. Oke. Itu kan tadi belum masuk aplikasi Simak BMN kan. Belum terverifikasi sebagai BMN. Kita cuma baru bayar ini aja, baru bayar uang itu tadi dengan adanya apa namanya tadi? SP2D kita bayarkan. Nah, setelah kita bayar, maka ya kan, maka di sini ada transaksi lagi nih, ada transaksi diterima ADK dari Simak BMN. Nah, artinya ATK ini tadi, ini kan intracom table kan. Kalau intracom table itu nanti masuk aplikasi Simak BMN. Nah, masuklah aplikasi Simak BMN-nya itu di transaksi nomor 7 ini. Ya, jadi barang persediaan tadi masuk aplikasi ke Simak BMN yang tadinya kita mengakui dia sebagai persediaan yang belum diregister. Nih, lihat di sebelah kanan. Sekarang kita akuin dia sebagai persediaan karena udah masuk aplikasi Simak BMN itu tadi. Maka dari itu persediaan yang belum diregister kita kreditkan, dan debitnya itu persediaan. Jadi ATK itu tadi udah masuk dalam aplikasi Simak BMN, udah apa ya? Ya udah resmi sebagai persediaan lah, ibaratnya gitulah. Udah resmi sebagai BMN, yaitu berupa persediaan gitu. Nah, terus ini tanggal 18 Februari 2019 di transaksi nomor 8 digunakan ATK itu tadi. Jadi ATK itu tadi udah masuk aplikasi Simak BMN. Nah, itu bisa kita gunain tuh ketika udah masuk ke sana. Nah, maka dari itu di sini jurnalnya ATK itu tadi apa? Beban kan? Berarti beban persediaan ya. Persediaannya di sini dikredit. Jadi persediaan itu saldo normalnya itu di debit kan. Nah, ketika kita pakai, dia kan berkurang kan. Nah, berarti berkurang di lawannya dong, di kredit kan. Nah, maka dari itu persediaannya di kredit sebesar 12 juta. Nah, terus debitnya itu yaitu beban penggunaan kita itu tadi, itu ibaratnya kayak sebagai bebannya gitu. Bukan ibaratnya sih, emang beban persediaan gitu. Nah, bebannya ditulis beban apa yang spesifik, beban persediaan ya persediaan, beban pemeliharaan ya pemeliharaan, beban apalah itu nanti ya. Tapi kalau di buku kas itu kita nulis akun 2 digitnya, belanja barang, belanja modal, ya belanja pegawai gitu. Jadi nggak kita tulis belanja pemeliharaan, nggak gitu. Kalau di akun kas itu ditulisnya yang 2 digit aja. Terus selanjutnya di nomor 9 nih, di nomor 9 nih, tanggal 5 April 2019 dilakukan validasi SPP atas tagihan pembayaran jasa pengecatan gedung senilai 80 juta. Nah, ini belanja lagi nih kita nih. Ketika belanja dicek lagi, ini transaksi apa sih, expendable atau intracom table sih. Ulang lagi ya, kalau intracom table itu dia itu masuk ke dalam aplikasi Simak BMN, diakuin sebagai BMN. Nanti ada 3 aset tetap, aset lainnya, sama persediaan. Nah, ini pembayaran jasa pengecatan gedung masuk persediaan nggak, masuk aset tetap nggak, masuk aset lainnya nggak kan. Dia masuk ke dalam apa, pemeliharaan kan. Nah, di sini apa transaksinya, validasi SPP ya, bukan menerima barang. Ketika dia menerima barangnya, ya ini bukan barang sih, ini tuh jasa sih, tapi intinya gitu ya, ketika dia menerima barangnya itu kan nggak dijurnal kan ketika dia expendable. Ini soalnya expendable kan, belanja pemeliharaan kan. Nah, ini validasi SPP. Nah, ketika validasi SPP ini kita jurnal. Tapi ketika SPM, ini ada SPM kan, SPM terbit, itu nggak kita jurnal. Nah, jadi pertama di sini validasi SPP dulu. Di nomor 9 nih, validasi SPP-nya itu berarti ini nih, beban pemeliharaan, bebannya terus apa, beban apa, pada belanja yang masih harus dibayar. Jadi ada kewajiban kita nih, ada kewajiban kita buat bayar belanja itu ya. Nah, karena tadi itu resum tagihannya udah ada validasi SPP. Nanti tinggal SP2D aja baru kita bayarkan, jebret. Nah, selesai. Nah, di sini 80 juta kan, aman. And then di nomor 10, 8 April 2019. Nah, SP2D nih. SP2D tadi apa? Ketika SP2D biasanya tuh di buku kasnya itu akan berpengaruh lah ya, akan mempengaruhi LRA gitu. Nah, ya jadi gitu. Jadi di nomor 10 ini SP2D pembayaran jasa pengecatan gedung. Nah, tadi kita udah validasi SPP, SPM terbit.
Terus ya itu kita bayar nih, ada SP2D berarti itu ada realisasi belanja. Makanya buku kasnya berpengaruh. Nah, makanya kita jurnal di sini ya. Belanja masih harus dibayarnya kita debit. Kenapa kita debit? Karena dia ini ibaratnya kayak utang gitu loh. Sedangkan utangnya tadi itu udah kita bayar. Nah, maka dari itu dia itu didebitkan. Artinya udah nggak ada kewajiban kita buat bayar lagi karena udah kita bayar gitu loh. Nah, akun kreditnya itu jadi belanja yang masih harus dibayar pada dikel ditagihkan ke entitas lain. Ini uang keluar dari kas negara ke sana. Nah, terus di buku kasnya karena dia realisasi belanja, buku kasnya itu berpengaruh. Jadi dia ditulisnya di sini sebagai belanja, bukan sebagai beban ya. Jadi kalau di buku kas itu dia itu nggak mengenal beban, dia belanja adanya, belanja pendapatan gitu-gitulah intinya. Nah, belanjanya itu kita tulis yang 2 digit, jangan belanja pemeliharaan. Kita tulis yang 2 digit. Kenapa kayak gitu? Karena nanti di LRA ini nggak ada belanja pemeliharaan, ada yang belanja nih kan, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal kan. Akun yang 2 digitnya kan. Nah, maka dari itu di sini ditulisnya itu yang 2 digit aja, belanja barang ya belanja barang gitu, misal belanja modal ya belanja modal gitu kan. Jadi di akun di buku kasnya itu belanja barang pada dikel. Oke, lanjut di yang 11 nih. Tanggal 1 Mei dilakukan kontrak atas pengadaan 20 unit lemari pendingin ikan yang akan dibagikan kepada 10 tempat pelelangan ikan rakyat senilai 800 juta. Nah, ini kita analisis dulu dia ini apa ya, dia ini intracomptable atau expendable sih. Nah, tadi udah dibahas dia ini termasuk ke dalam intracomptable. Nah, kenapa ini? Soalnya tujuannya gitu loh, dia tuh intracomptable masuk ke dalam persediaan. Kenapa? Karena tujuannya di sini tuh kayak disimpan dulu baru dikasih. Nah, kecuali misalnya langsung dikasih, nah itu baru expendable. Tadi sih kok nggak salah dijelasin gitu ya. Jadi ketika dia disimpan dulu baru dikasih, itu masuk ke dalam persediaan. Tapi ketika langsung dikasih, nah itu baru expendable, nggak masuk ke dalam persediaan. Nah, karena di sini tuh kasusnya ini sebenarnya ya, kalau pengen tahu tuh kita bisa baca dari transaksi-transaksi selanjutnya sih, dia itu disimpan dulu atau enggak sih. Kalau dari transaksi nomor 11 ini aja aku sendiri masih nggak paham cara ngebedainnya gimana. Jadi mungkin bisa dibaca buat transaksi-transaksi selanjutnya dia itu masuk expendable atau intracomptable. Nah, di sini nomor 11 ini tanggal 1 Mei ini dia itu masuk ke dalam intracomptable ya, masuk ke dalam persediaan karena dia disimpan dulu nanti baru dikasih. Oke. Nah, di sini dilakukan kontrak atas pengadaan 20 unit lemari pendingin ikan yang akan dibagikan kepada 10 tempat. Nah, ini baru kontrak. Kalau baru kontrak itu kalau di PMK 212 itu pakai jurnal anggaran, pakai yang jurnal single entry intinya. Nah, di PMK 212 itu kayak gini, kalau nggak salah nulisnya ya. Kalau nggak salah kayak gini. Nulisnya mana ya? Dia itu intinya single entry, mana ya? Oh, belum mau ganti lagi. Kalau single entry berarti tulisnya itu aja, misal kayak belanja apa, belanja persediaan, ya udah terus belanja persediaan gitu, udah di debit aja gitu. Tapi kalau buat dosenku sendiri 510 ya, itu tulisnya tuh kayak gini nih. Ini kan komitmen kan, belum ada apa ya, dia tuh cuma kayak masih tanda tangan kontrak, kayak oh ya udah nanti barangnya saya beli, tanda tangan set, udah gitu. Barangnya tuh belum diterima, masih kontrak tok gitu. Nah, makanya jurnal tuh kayak gini di sini. Ini kok nggak ada ya 800. Nah, jurnalnya cuma gini, belanja barang pada dicadangkan untuk belanja gitu. Nah, nanti belanjanya ini tulis belanja apa, belanja barang atau apa. Nah, kalau misalnya di apa ya, di PMK 212 itu tuh ditulisnya tuh single entry doang, jadi yang dicadangkan untuk belanjanya nih nggak ada gitu. Tapi kalau dosenku ini pakai ini dicadangkan untuk belanja gitu. Oke. Jadi belanja barang sama dicadangkan untuk belanja sebesar 800 juta. Ini jurnal komitmennya. Oke. Tapi kalau misalnya di PMK 212 itu cuma gini aja. Nah, cuma gini aja. Udah nggak ada yang tadi dicadangkannya itulah. Oke. Nah, nanti akun komitmen ini akan kita hapus. Nggak dihapus sih sebenarnya, kayak dibalik, dihilangkan lah ibaratnya. Ketika ada validasi SPP. Jadi ketika belum ada validasi SPP, ketika barangnya baru diterima, itu belum kita hapus nih akun ini nih. Tapi ketika ada validasi SPP, nah itu tuh baru kita hapus tuh di sana tuh. Oke. Jadi di sini udah, ini cuma gini aja jurnal komitmennya. Tapi kalau misalnya di PMK 212 itu kayak gini aja ya. Belanja barang aja. Udah gitu aja, debit aja, dia single entry. Jurnal komitmen itu kalau di PMK 212. Nah, jadi ya udah kita lanjut lagi. Nah, di nomor 12
tanggal 10 Mei 2019 diterima 20 unit lemari pendingin ikan sesuai kontrak sehingga diterbitkan BAST. Nah ini nih, tadi kan kita belanja tuh, kita udah buat komitmen, terus barangnya diterima. Karena dia intracontable, maka kita jurnalkan di sini kan, intracontable, ya kan, persediaannya belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya, ya. Jadi persediaannya belum diregister artinya belum masuk SIMAK BMN, belum diakui sebagai BMN, tapi dia BMN sebenarnya, tapi belum diresmikan aja lah ibaratnya gitu. Pada utang yang belum diterima tagihannya sebesar 800 juta. Nah, jurnal komitmennya belum kita hilangkan, belum kita hapuskan. Kenapa? Karena dia masih menerima barang aja, belum ada validasi SPP. Ketika ada validasi SPP, nah itu baru jurnal komitmennya kita hilangkan, kita balik nanti. Oke? Nah, selanjutnya di nomor 13 tanggal 13 Mei dilakukan validasi SPP yang diikuti penerbitan SPM senilai 800 juta yang dikirimkan ke KPPN. Nah, ini ada transaksi validasi SPP. Nah, berarti kalau transaksi validasi SPP itu nanti jurnal komitmennya itu akan kita hilangkan. Kita balik aja nih, yang ini ya. Di cadangan untuk belanja pada belanja barang. Ya, ini buat kelas 5-10 buat yang diajar Pak Imam kayak gini. Di cadangan untuk belanja pada belanja barang. Nah, tapi kalau buat PMK 212 itu kok nggak salah kayak gini. Ya. Jadi belanja barang aja di sisi kredit gini. Karena tadi di sini kan kita debitkan gini kan. Jadi cuma buat menghilangkan ini, buat menghilangkan ini sih. Nah, jadi kan dia debit kredit jadi habis kan. Gitu. Cuma buat ngilangin itu aja. Ya, ini juga dibalik aja sih sebenarnya dari akun yang ini, komitmen tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita validasi SPP. Validasi SPP itu ada jurnalnya. Ketika validasi SPP itu artinya resum tagihannya itu udah kita terima. Ya kan? Bukan ketika validasi SPP sih. Maksudnya ya resum tagihan kita terima itu artinya udah ada validasi SPP. Kebalik. Nah, jadi di sini untuk akun validasi SPP-nya itu yang ini, utang yang belum diterima tagihannya pada belanja masih harus dibayar. Nah, itu ya. Jadi dibalik nih, utang yang belum diterima tagihannya ini kita debitkan, jadi hilang kan dia kan. Nah, ketika dia hilang, maka dia digantikan dengan akun yang namanya ini belanja yang masih harus dibayar. Nah, karena udah diterima tagihannya kan. Soalnya kan akunnya itu kan belum diterima tagihannya. Karena ini udah diterima tagihannya, udah diterima resum tagihannya, maka kita debitkan. Jadi dia nanti hilang, diganti menjadi belanja yang masih harus dibayar. Nah, terus selanjutnya di nomor 14. Di nomor 14 ini tanggal 14 Mei 2019 SP2D. Nah, lagi-lagi SP2D. Ketika SP2D apa? Memengaruhi buku kas, ya. SP2D, pengadaan 20 unit lemari pendingin ikan terbit. Nah, ini berarti tadi dibayar tuh. Ada uang keluar tuh. Ya kan? Ada realisasi belanja ketika ada SP2D. Maka dari itu, yang tadinya di sini belanja masih harus dibayar, karena udah kita bayar, maka belanja yang masih harus dibayarnya itu hilang. Kita debitkan di sini. Itu sebesar 800 juta dan kreditnya itu di-call sebesar 800 juta. Di buku kasnya ini belanja barang. Ini pakai akun 2 digit juga. Belanja barangnya belanja barang, belanja modelnya belanja modal, atau belanja pegawai ya belanja pegawai. Jangan ditulis belanja pemeliharaan, belanja apa lagi tuh? Belanja persediaan atau apa lagi? Belanja untuk diserahkan ke masyarakat. Jangan tulis itu. Tulis akun yang 2 digit aja. Oke. Nah, terus di kreditnya itu juga sama kayak di buku akul, yaitu di-call. Ditagihkan ke entitas lain. Oke, selanjutnya di nomor 15 nih. Pada tanggal 20 Mei 2020 diterima ADK dari SIMAK BMN. Registrasi pembelian 20 unit lemari pendingin ikan. Oke. Nah, berarti tadi kan kita kan udah beli kan? Kita udah beli, kita udah bayar. Nah, karena dia merupakan intracontable, dimasukin tuh ke dalam aplikasi SIMAK BMN. Ya kayak ibaratnya apa ya? Ya gitulah intinya lah, nggak tahu ibaratnya apa, intinya gitu, dimasukin ke dalam aplikasi SIMAK BMN, artinya kayak udah resmi lah, dia tuh ibaratnya udah resmi sebagai BMN gitu. Nah, maka dari itu di sini karena tadi itu kan kita akuin di awal karena belum masuk aplikasi SIMAK BMN, makanya di awal tadi kita akuin sebagai persediaan yang belum diregister. Nah, karena udah masuk aplikasi SIMAK BMN, maka dari itu di sini persediaan yang belum diregister yang kita kreditkan, artinya udah hilang, udah nggak kita akuin lagi sebagai persediaan yang belum diregister. Kita debit persediaan karena tadi udah resmi, udah masuk di aplikasi SIMAK BMN sebagai BMN. Udah gitu. Nah, terus selanjutnya di 16 tanggal 31 Mei dibagikan 15 unit lemari pendingin senilai 750 juta. Nah, jadi itu ya tadi ya. Jadi ketika kita baca ini untuk dibagikan kepada 10 pelelangan ikan rakyat. Oh, berarti ini belanja itu dong, belanja untuk diserahkan ke masyarakat. Enggak juga.
bisa aja dia itu tadi dia disimpan dulu baru dibagikan. Nah kalau kayak gitu masuk ke dalam persediaan. Tapi kalau langsung dibagikan, nah itu masuk ke dalam belanja barang, belanja untuk diserahkan kepada masyarakat itu. Nah karena dia disimpan dulu kan, disimpan tanggal 31 nih, ini baru dibagiin nih ke mereka itu. Nah berarti dia persediaan kan, betul kan? Jadi baca transaksi-transaksi selanjutnya itu bisa memberi informasi lah sedikit-sedikit lah. Nah jadi ini kan di ibaratnya persediaannya dipakai lah ya, persediaannya dipakai maka persediaannya berkurang, ada di posisi kredit kan. Nah debitnya apa, yaitu beban barang untuk diserahkan ke masyarakat. Oke ya, karena dia tadi belanja itu kan, belanja untuk diserahkan kepada masyarakat kan. Nah maka di sini beban barang untuk diserahkan ke masyarakat pada persediaan senilai berapa, di sini dipakainya 750 juta. Oke. Nah terus di tanggal 17 nih, tanggal 17 pada 15 November 2019 Bendara Pengeluaran membayar biaya persediaan narasumber sebesar 20 juta. Nah, ini kan belanja juga kan. Belanja apa? Ini masuknya kita analisis dulu, intra-accountable atau expendable. Nah, di sini kan bukan intra-accountable kan, nggak masuk ke dalam persediaan, nggak masuk ke dalam aset tetap, nggak masuk juga ke dalam apa namanya? Aset lainnya. Nah, berarti dia expendable. Nah, expendable di sini tuh baru membayar biaya perjadian, belum ada validasi SPP. Oke, ketika belum ada validasi SPP berarti dia nggak perlu di jurnal, dia membayar biaya perjadian ya. Jadi ya itu membayar biaya perjadian doang, udah kayak ibaratnya kayak barangnya tuh udah diterima lah gitulah. Maka nggak ada jurnal di sini, makanya no entry. Tapi ketika dia buat komitmen tok, udah buat komitmen aja itu di jurnal, pakai jurnal itu tadi yang dicadangkan itu. Belanja pada dicadangkan, belanja yang dicadangkan itu. Nah terus di tanggal 18 di nomor 18 di tanggal 20 November 2019. Nah ini membayar honor narasumber sebesar 15 juta. Oke, membayar honor narasumber sebesar 15 juta di sini ya, kita analisis lagi, ini masuk dalam belanja apa, masuk persediaan kah, masuk aset tetap kah, atau masuk aset lainnya. Nah di sini dia itu nggak masuk ketiga itu, maka dari itu dia expendable kan, expendable. Nah ini juga sama kasusnya kayak nomor 17, dia itu masih membayar ya kan, belum ada validasi SPP, maka dari itu nggak perlu kita jurnal karena dia expendable. Nah tapi kalau misalnya dia intra-accountable, membayar gini ya, belum ada validasi SPP, itu ditulis tuh jurnalnya tuh, diakuin sebagai utang yang belum diterima tagihannya. Nah kalau di expendable ini nggak perlu ditulis, nggak perlu di jurnal ya. Oke, selanjutnya terakhir banget nih, tanggal 12 Desember 2019 diajukan SPP GUP nihil senilai 35 juta. Pada tanggal yang sama terbit SP2D GUP nihil. Nah oke, jadi pertama kita jurnal dulu SPP-nya kan. Jadi SPP di jurnal dulu. Nah SPP di jurnal itu yaitu tadi, berarti ada validasi SPP nih di sini nih. Ada validasi SPP ya kan atas belanja 2 ini tadi. Belanja di nomor 16 sama belanja di nomor 17 ya. Ada validasi SPP berarti kita jurnal, kita akui dia sebagai beban ya. Jadi di sini jurnalnya itu beban perjalanan dinas ya buat yang nomor 17, sama beban buat nomor 18 ini yang bawahnya nih, beban barang dan jasa. Kreditnya itu sama belanja barang yang masih harus dibayar. Nah terus yang di belanja barang dan jasa juga sama, belanja barang yang masih harus dibayar gitu ya. Jadi di sini kasusnya belum dibayar, masih validasi SPP. Itu makanya jurnalnya tuh kayak gini. Ini aku buat satu persatu supaya lebih paham. Nah terus selanjutnya, kalau mau digabung ya wes gabung aja kalau misalnya dibolehin sama dosennya gitu loh. Tapi takutnya gini aja sih, dosen tuh menilai dari jurnalnya ini loh. Setiap satu ini, misal belanja beban perjalanan dinas itu dinilai 1, terus belanja barang yang masih harus dibayar dinilai 1. Takutnya nilai kayak gitu aja, makanya lebih baik ya ikutin PMK-nya, atau ya sebelum isi kayak gitu tanya dosennya dulu maunya gimana gitu. Nah selanjutnya itu kan tadi udah SPP-nya kan. Nah selanjutnya ini ada SP2D-nya. Nah SP2D-nya itu di jurnal ini, belanja masa harus bayarnya itu didebitkan ya. Belanja masa harus bayarnya didebitkan karena udah nggak ada sesuatu yang harus kita bayar, karena udah kita bayar, udah ada SP2D, udah ada realisasi belanja, udah ada uang keluar dari kas negara ke sana gitu. Oke. Maka di sini kreditnya itu dikel dan nah seperti biasa SP2D memengaruhi buku kas. Oke. Memengaruhi buku kas ya, karena ada realisasi belanja, maka dari itu nah di sini digabung ya. Dipisah aja sih sebenarnya satu-satu, tapi akunnya sama aja, bukan dipisah. Nah ini makanya digabung ya. Tapi kalau misalnya emang disuruh pisah ya pisah aja gitu. Nah ini digabung, dia keduanya ini masuk ke dalam kategori belanja barang ya.
Di buku kas ini tulis yang 2 digit aja, belanja barang ya belanja barang terus pada dikel gitu. Nah, terus karena dia di sini nihil, artinya ya nilai senilai 35 juta ya kan. Berarti 35 juta ini nanti dibalikan ke kas negara. Ya kan? Nah, berarti uang UP di bendara pengeluaran itu akan berkurang. Nah, maka dari itu ya kan GUP nihil kan, ya GUP nilainya senilai 35 juta kan. Nah, berarti 35 jutanya ini dibalikan ke kas negara. UP-nya itu tadi dibalikan ke kas negara. Nah, maka dari itu di sini jurnal itu kayak gini, di jurnal akrual aja. Uang dari KPPN-nya didebet pada kas di bendara pengeluaran. Artinya ini kan, lihat deh, kas di bendara pengeluarannya dikredit kan. Berarti kas di bendara pengeluarannya itu berkurang sebesar 35 juta. Karena apa? Karena disetorkan ke kas negara. Oke, jadi itu buat pembahasan jurnal-jurnalnya. Ya udah sekian dulu, nanti akan kita bahas LO sama LRK-nya ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.